umat Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah kali ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Welcome home. Bersama saya Novita, mari kita ikuti HLG News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat dan pegangan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Bawa anak-anak kita bersukacita mengenal Tuhan dalam Toolkits yang akan diadakan pada Rabu 5 Mei jam setengah 6 sore melalui Zoom. Minggu ini kita akan bersekutu bersama dalam KUL. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala KUL. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada Kamis 13 Mei jam setengah 8 pagi. Ibadah hanya diadakan satu kali. Bergabunglah dalam spiritual breakthrough yang akan diadakan pada 14 sampai 22 Mei jam 6 pagi melalui Zoom. Dengan hati yang lapar, mari kita menanti-nantikan Tuhan dan alami kepenuhan Roh Kudus serta terobosan dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang belum menerima baptisan air dan rindu untuk menerimanya, dapat segera mendaftarkan diri Anda pada PDP Yefta. Baptisan air akan diadakan pada Sabtu 8 Mei. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa bersama yang diadakan pada 13 April sampai 12 Mei dengan pokok doa sebagai berikut. Jenis puasa bebas ditentukan oleh masing-masing pribadi. Puasa ini wajib bagi seluruh pelayan Tuhan dan dihimbau bagi jemaat. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GPI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Demikian HLG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom umat Tuhan. Boleh lambaikan tangan, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami membawa hati kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Untuk mengabdikan diri kepada Engkau. Mengucap syukur. Membawa korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami menyadari bahwa Engkau hadir di sini. Siap memberkati kami. Siap mencukupkan kami. Sukacita kasih Allah. Kekuatan yang baru yang dari surga dicurahkan berlimpah-limpah pagi hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau segala pujian kami, hormat dan kemuliaan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara boleh duduk kembali. Kita arahkan hati dan jiwa kita tetap dalam hati yang menyembah kepada Tuhan. Berikan rasa syukur yang menyukakan hati Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya para Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tak berkesudahan. Kasih Tuhan
suaramu sembah Dia. Masyurkan kebesaran Tuhan di tempat ini. Kau yang telah dikarunia bahasa roh berbahasa roh dengan keras di hadapan Tuhan. Rohmu menyembah Tuhan, rohmu memuji Tuhan. Besarkan Dia di tempat ini. Kita nyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik bagi Engkau di tatamu. Kami rindu mengasihi Engkau pagi hari ini. Sambil angkat tangan kita ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. I worship you Lord Jesus, I worship you Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Ma Tuhan setia worship. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Shalalalabaya sado, yalalalabaya rabo. Mari bawa berdekat hati kita kepada Tuhan kita. Selama Dia berkenan ditemui pagi hari ini, karena selama masa anugerah dalam hidup kita belum berakhir, mari kita mendekat kepada Allah kita. Dan Dia Allah Bapa yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah, penuh dengan kemurahan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu,
kita bawa hati kita menyembah Dia. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, katakan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di saudaraku, lebih lagi lulukan diri tempat ini sambil serukan haleluya, haleluya, haleluya. Di nama Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau hadir dan memberkati setiap kami pagi hari ini. Ma Tuhan, siapa bersuka cita, lebih lagi lambaikan tangan. Haleluya, sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Segala perkara
lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Haleluya, haleluya, janji Tuhan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom Tuhan. Kita semua bisa beribadah pagi hari karena anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangannya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling berkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama katakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Tuhan, saya ajak kita semua untuk memperkatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin. Sama-sama, tahun 2021 tahun integritas. Tahun 2021 tahun integritas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami bisa beribadah tempat ini semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk pemimpin rohani mulai dari Ketua BPH GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPT GBI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Rohani Bapak Pendeta Dr. Insioni Gonyotora Harjo, Bapak Pendeta Rubin Dikantara, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bapak, kami menopang hamba-hambamu ini Tuhan. Biarlah setiap hamba-hambamu ini terus bergerak ya Tuhan, di dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kau yang terus mengurapi, Kau yang pakai, Kau yang berikan roh yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kau yang terus berikan kekuatan dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati di dalam penggembalaannya ya Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini Tuhan, diberkati luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk kota Wonosobo dan Semarang. Tuhan memberkati kedua kota ini Tuhan, di mana kami boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan buat kota Wonosobo dan Semarang ini Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan yang terus mengadakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Biar kedua kota ini sungguh-sungguh Tuhan selamatkan Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan kembali kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang memberkati para pemimpin kota ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka juga bisa membawa kota Wonosobo dan Semarang ini semakin maju dan berkembang Tuhan. Kau yang memberkati juga setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Wonosobo dan Semarang ini, diberkati Tuhan dan sama-sama menunaikan jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa diberkati Tuhan. Kau mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia mengalami transformasi, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan yang membawa bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini bisa melewati badai ya Tuhan, krisis moneter, bisa melewati dari pandemi ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk vaksinasi secara serentak Tuhan. Biarlah vaksinasi ini juga boleh berjalan dengan lancar Tuhan di tahun 2021 ini ya Tuhan Yesus. Dan kami semuanya bisa melewati pandemi ini Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bencana-bencana Tuhan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Kami mengerti Tuhan buat bangsa Indonesia ini supaya kami ini bertobat dan mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi bangsa Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia. Generasi Yeremia ini Tuhan, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak muda ini Tuhan, dipakai Engkau secara luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan bagimu Tuhan. Engkau yang kuduskan, sucikan persembahan ini. Kami memberikannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Setiap langkahku ada di dalam-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari umat Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama, katakan dengan segenap hati. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sembah Dia, uralama shandaralaba sande. Mari tetap angkat tangan kita menyembah. Mari umat Tuhan semuanya menyembah. Kau yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa menyembah dalam roh. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya menyembah Dia. Kina masyande, yalama shando. Dia hadir atas pujian dan penyembahan kita. Semuanya menyembah, semuanya menyembah Dia. Nikmati saat menyembah Tuhan. Mari tengadahkan wajah kita, angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh, Dia hadir, Dia siap melawat kita. Dalam asyandanamu, kira labasane. Shanda
Jamah setiap hati ya Tuhan, menjadi hati yang lembut, tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Tidak ada yang jahat yang dapat mengganggu pemberitaan firman di dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, saudaraku. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, katakan Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Ini iman kami Tuhan, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan serukan haleluya. Semua serukan haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Sebelum kita mendengar firman, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau melihat umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei ini. Baik yang hadir dalam ibadah di gereja, juga yang mengikuti ibadah online di rumah-rumah. Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu dinyatakan berlimpah-limpah. Semakin hari terus bertumbuh, semakin cinta Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan menghasilkan buah. Di tahun integritas ini, kami boleh teruji Tuhan, pakai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, berkati dalam keluarga, pekerjaan mereka, pelayanan, seluruh kehidupan mereka boleh memuliakan Tuhan. Karuniakan kesehatan dan kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu, dilindungi dari COVID-19, perlindungan Tuhan sempurna, maka tidak ada yang jahat yang dapat menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengar firman, pengurapan Roh Kudus bekerja. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu Tuhan, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita, diberkati, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengar pesan Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan Mei, saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang kelima dari 2021. Waktu bergerak begitu cepat dan kita percaya bahwa kedatangan Tuhan juga semakin dekat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan, living in the God's will. Ya. Karena mengerti kehendak Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Kita melihat nats kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 17. Tolong monitor saya, kecilin sedikit di sini suara saya. Baik Bapak Ibu, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang siap katakan amin. Semangat ya. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saudara, Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi kata mengerti kehendak Tuhan. Artinya Tuhan mau, Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti, di pemandangan Tuhan dikatakan apa? Bodoh. Ya. Jelas dikatakan kalau kita tidak mengerti dikatakan bodoh, Saudara. IQ boleh tinggi. IQ 111 sampai 120 itu termasuk tinggi. Lalu 121 sampai 130 itu superior. Di atas 131 itu termasuk jenius atau sangat superior. Gelar boleh banyak, saudara. Tetapi ketika tidak mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan bodoh. Ya. Karena itu saudara, mari kita belajar betapa pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Ya. Saudara, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin saudaraku. Dalam saudara mencari usaha atau pekerjaan. Ketika saudara mencari jodoh. Ketika saudara memulai satu usaha. Saudara lakukan itu. Minta tuntunan. Belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya mendengar satu kesaksian. Bagaimana ada seorang anak Tuhan. Di tengah pandemi ini, kalau saya menyaksikan di luar kota, di kota besar, banyak orang itu jual hotel, saudara. Tetapi anak Tuhan ini justru di masa pandemi dia bangun hotel. Lalu ketika sharing, berbincang-bincang, dan dia katakan bahwa setiap hari saya selalu menyediakan waktu untuk berdoa, bersaat teduh. Dan Tuhan itu tunjukkan, ketika Tuhan tuntun, nyatakan kehendaknya, dan langkah demi langkah, meskipun bukan berarti bebas hambatan saudara. Banyak hal-hal yang menghalangi dalam proses itu. Tetapi dia menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, sekali lagi saudara, penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Agar kita dipimpin oleh Tuhan, saudara. Tetapi yang lebih bahaya adalah ketika seseorang mengerti kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya.
Kita teringat satu contoh dalam Alkitab. Seorang bernama Yunus. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Yunus, saudara. Dia diperintahkan Tuhan ke kota Niniwe. Bangsa yang perlu mendengar pemberitaan firman. Tetapi Yunus dengan pikirannya, karena dia tidak suka dengan orang-orang Niniwe, akhirnya dia menolak dan dia pergi ke Tarsis, saudara. Apa yang terjadi? Yang tadi saya katakan, bahayanya kalau orang tahu kehendak Tuhan tetapi tidak melakukan. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Dan ujung-ujungnya, dengar baik-baik, dia kembali ke Niniwe. Ya, saudara, karena itu jangan lari dari panggilan. Saudara sebagai seorang pekerja, saudara sebagai seorang pengusaha, ya, berdoa dan ketika engkau mendapatkan tuntunan di sana, lakukan itu dengan segenap hatimu. Katakan amin, saudaraku. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Ketika ada orang juga yang mendapatkan tuntunan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Seperti yang saya pernah saksikan. Bagaimana dalam kondisi mencari pekerjaan di tengah tawaran yang begitu banyak dan menjanjikan. Tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, banyak orang itu tidak siap ketika dipanggil jadi hamba Tuhan. Pikiran yang pertama, seperti apa yang dulu saya dengar. Kamu jadi pendeta, mau makan apa? Jadi boksu itu bokek. Masa depanmu seperti apa? Dan yang membuat orang juga nggak berani melangkah menerima panggilan melayani itu apa, saudara? Karena tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Tanggung jawabnya besar. Bukan hanya kepada manusia tetapi terlebih tanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang terutama. Ketika seorang hamba Tuhan melayani tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Maka Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berkata, engkau lakukan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit, engkau bernubuat dan sebagainya, tetapi aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, saudara, ini bahaya sekali. Jadi hamba Tuhan juga itu serba salah, saudara. Saya pernah cerita toh. Ya, kadang-kadang apa yang dilakukan itu bisa jadi salah semua. Lakukan ini salah, tidak lakukan salah. Lakukan itu salah, tidak lakukan salah. Jadi pendeta yang mengajar jemaat untuk menabur, mengembalikan persepuluhan, bisa jadi salah, dianggap mata duitan. Tapi kalau enggak mengajar, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan orang juga bisa katakan, pendeta tetapi tidak punya keberanian memberitakan firman. Pendeta enggak nikah-nikah, enggak dapat jodoh, dibilang kurang beriman. Pendeta menikah dan anaknya banyak, dibilang tidak tahan nafsu. Ya, saudara, melayani Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Ya, tidak setiap orang siap untuk dikritik seperti itu. Tidak setiap orang siap untuk mendengar hal-hal yang demikian. Saudara, tetapi satu hal, perhatikan baik-baik. Jangan lari dari panggilan. Apapun panggilan saudara, pegang itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang pengusaha, jangan coba-coba jadi hamba Tuhan. Kalau itu bukan panggilanmu, engkau enggak akan kuat, saudara. Ya, sebaliknya, kalau kita dipanggil melayani Tuhan, jangan coba-coba jadi pengusaha. Karena engkau enggak akan berhasil. Ya, akan banyak masalah itu terjadi, saudaraku. Ya, karena itu banyak orang menyimpulkan, Pak, mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah. Seperti orang isi teka-teki silang. Kadang banyak hal ya dalam proses kita mengenal Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan itu macam-macam, lucu-lucu. Ada orang yang maaf terlalu ngeroh. Ya, kalau dia mau beli mobil, Tuhan, aku mau beli mobil. Aku tidak tahu mesin. Aku tidak tahu keadaan mobil. Dalam perjalananku ke showroom, Tuhan bicara ya, lewat traffic light. Kalau traffic lightnya merah, berarti aku beli mobil warna merah.
Kalau traffic light-nya hijau, berarti aku beli warna hijau. Kalau kuning, berarti aku beli warna kuning. Aku percaya yang aku pilih itu sesuai dengan warna lampu. Mesinnya pasti bagus. Ternyata lewat traffic light, lampunya mati. Nggak jadi beli mobil, saudaraku. Ya, loh ini terjadi, saudaraku. Tuhan, aku menantikan jodoh. Pokoknya ketika aku datang ke gereja, ya, kalau di kota besar itu gereja itu kan banyak orang ya, saudaraku ya. Ketika aku datang ke gereja, cewek pertama yang masuk ke pintu gerbang, itu adalah jodohku. Ternyata yang masuk pertama di pintu gerbang itu adalah ibu-ibu penjaga kantin, saudaraku. Karena dia harus siap-siap dulu, ya. Karena itu hati-hati, saudaraku, ya. Nah, saudara lihat, Tuhan ingin agar kita mengerti kehendaknya. Katakan amin, saudaraku. Ya, Tuhan itu mau saudara dan saya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara, berarti Tuhan akan buat sesuatu itu menjadi mudah untuk saudara dan saya mengerti kehendaknya. Betul tidak, saudara? Tuhan gak buat sesuatu yang sulit sampai saudara kebingungan. Ilustrasinya ginilah, Anda punya anak yang masih bertumbuh balita, katakan yang belum cukup besar gitu ya, masih kecil. Cara Anda ngomong sama dia supaya dia ngerti, Anda ngomongnya yang mudah atau dibikin sulit, saudara? Dibuat gampang atau susah? Halo? Tidak sesuai dengan yang hadir jawabannya. Kalau ngomong sama anak kecil, orang tua itu ngomongnya dibuat gampang atau dibuat susah? Iya, supaya anaknya ngerti, supaya anaknya mudeng. Ya, saudara ini lihat, Tuhan itu ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Dan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Baca sekali lagi sama-sama, 2, 3. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Ada niat, ada kesungguhan, ada komitmen. Maka Tuhan akan menunjukkan kehendaknya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara, ada 2 macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan Tuhan. Saya pernah bagikan beberapa minggu yang lalu. Ketetapan Tuhan itu apa, saudara? Mutlak, pasti terjadi. Ya, karena kedaulatan Tuhan, Tuhan yang menetapkan dan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara dilakukan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Saudara lahir di keluargamu, kenapa bukan di keluarga petinggi di Amerika? Ya, kenapa saudara lahir di Indonesia, bahkan di Wonosobo, kenapa enggak lahir di Singapura? Anda lahir dari suku Batak, Anda lahir dari latar belakang atau suku Tionghoa. Saudara, itu ketetapan Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang punya ketetapan dan kedaulatan, itu yang terbaik bagi kita. Kita harus mengucap syukur. Amin, saudaraku. Ya, ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan dia berdoa sampai peluhnya berubah menjadi tetes darah. Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu, Bapa. Itu ketetapan Tuhan. Akhirnya memang cawan itu tidak bisa dilalukan dan Yesus harus tetap mengalami penderitaan. Yang kedua, keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu sifatnya relatif. Relatif itu apa, saudaraku? Bisa ya, bisa terjadi, bisa tidak. Tergantung apa? Ya, melibatkan tanggung jawab kita manusia. Ya. Saudara, Tuhan melibatkan kita. Manusia memang punya free will, kehendak bebas. Perhatikan ini, saudara. Kita diciptakan itu bukan seperti robot. Tapi Tuhan ciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Kita boleh milih. Contoh, Tuhan menghendaki saudara berusia, hidup sampai usia 75 tahun. Oke? Tetapi ketika saudara ambil pisau dalam pergumulanmu dan kau potong nadi. Mati enggak? Mati, saudara. Naik ke gedung lantai 20. Jatuhkan dirimu dari lantai 20. Mati enggak? Apakah malaikatnya datang untuk menatang engkau
dan berkata, belum 75 tahun, nggak jadi mati. Gitu saudara. Ya, ingat kita hidup di bawah hukum alam juga saudara. Jadi artinya Tuhan punya rencana, tetapi kita punya free will. Yang masih single, saya berdoa supaya Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup saudara dan kau mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Katakan amin. Wah, semua kok amin. Yang sudah punya suami istri jangan bilang amin. Enak aja ikut-ikut ya. Yang masih single katakan amin. Wah, puji Tuhan masih terdengar suaranya. Ya, yang masih single firman Tuhan berkata apa saudara? Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kamu harus jadi pasangan yang seiman, yang seimbang. Ya, saudara, kalau ada yang deketin seiman, bolehlah kita akan pikirkan babak selanjutnya. Tapi kalau yang deketin tidak seiman, jangan coba-coba saudara. Anda terima babak belur. Benar, karena Tuhan sudah kasih firman. Saya mau tanya, kalau ngotot masih tetap bisa nikah enggak? Bisa, tetapi resiko tanggung sendiri saudara. Kehendak Tuhan yang sempurna? Bukan. Karena itu bedakan anak-anak Tuhan. Dalam berbicara tentang kehendak Tuhan ini bedakan gini. Antara izin dengan lapor. Oke? Izin sama lapor sama Tuhan itu beda loh men. Beda. Tanpa sadar kita itu ngaku anak Tuhan, tapi kalau doa itu cuman lapor. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, aku mau gini, aku mau gitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kayak Doraemon saudara. Ingin itu banyak sekali. Ya, jangan cuman lapor, tetapi minta izin sama Tuhan. Amin saudaraku. Masih tetap bersemangat? Oh haleluya, apalagi tadi ya yang jomblo-jomblo tetap semangat. Saudara cepat ya, apa kehendak Tuhan bagi kita dengan cepat? Yang pertama jelas, kita diselamatkan. Saudara tapi sekali lagi perlu ada respon dari kita. Ya. Kalau Tuhan mau kita diselamatkan tetapi kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak jadi jemaat yang berkomitmen, nggak jadi jemaat yang setia dengan Tuhan, tidak bisa. Saudara saya sedang membuat satu mekanisme memikirkan. Saya itu ingin tahu jemaat yang komitmen itu berapa banyak saudara. Supaya jangan sampai Anda tidak pernah aktif di gereja. Tetapi Anda masih menganggap dirimu itu jemaat atau anggota HOG. Kalau sampai ada apa-apa terjadi, yang melayani siapa? Gak ada orang ya. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi, yang melayani siapa? Tetapi dalam perjalanan kekristenannya, kadang-kadang kita gak mau aktif. Kita nggak mau terlibat di goal. Kayak nggak butuh gitu loh saudara. Tetapi nanti kalau ada sesuatu butuh. Ya, saudara, nanti saya akan berkoordinasi dengan gembalaku. Yang sudah onsite oke. Yang masih online, saya ingin tahu benar-benar ibadah online enggak? Benar-benar ngikuti channel YouTube HOG enggak? Kalau mengaku keluarga atau jemaat HOG, Anda harus punya komitmen kepada gereja ini, saudara. Ya, ini keluarga kita, keluarga saudara. Ayo jadi jemaat yang sungguh-sungguh dan yang setia. Kehendak Tuhan kita diselamatkan. Kehendak Tuhan kita hidup kudus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, di tahun integritas ini Tuhan katakan, aku ingin engkau hidup kudus. Dengar saudara, ya, kehendak Tuhan kita hidup kudus. Lalu apalagi kehendak Tuhan kita memiliki karakter Kristus. Integritas artinya kita belajar dari Yesus, the man of integrity. Bapak rohani kita Pak Niko selalu katakan, Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam hal integritas. The man of integrity. Ya.
Di tahun integritas ini saudara, tangkap kehendak Tuhan untuk kita memiliki karakter Kristus. Amin saudaraku. Ya, kita sungguh-sungguh diubahkan, kita sungguh-sungguh siap disempurnakan. Kita enggak jadi jemaat yang angel digembalakan, yang angel dikandani saudara. Beberapa waktu yang lalu kan saya bilang, jangan jadi jemaat yang sakarepe dewek, saudara. Oke? Ya. Saudara, enggak usah doa gini, kira-kira minggu ini aku ke gereja apa enggak ya? Lah udah jelas ada di firman kok. Ibrani 10 ayat ke-25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau gitu enggak usah doa, saudara. Anda disakiti, Anda dirugikan atau ditipu. Sharing di Kul. Kira-kira aku balas enggak ya? Lah gitu enggak usah nanya saudara. Firman Tuhan kan bilang ampuni. Firman Tuhan bilang lepaskan pengampunan, kasihi musuhmu. Ya. Jangan jadi orang yang suka komplain, kritik sana, kritik sini. Ya, jangan ada Mr. Komplain atau Mrs. Komplain di tempat ini saudara. Wah, semangat sekali Ibu aminnya ya. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya saudara. Lihat. Kehendak Tuhan bagi kita memenangkan jiwa dan memuridkan. Katakan sekali lagi 2, 3. Memenangkan jiwa dan memuridkan. Saudara, Matius 28 ayat 19 dan 20 ini amanat agung. Bilang kanan kiri, amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan terangkat, Tuhan itu kasih amanat agung. Jadi artinya ini final. Artinya ini adalah satu amanat yang Tuhan berikan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Ya. Memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dan memuridkan. Saudara, di ruangan ini ada satu jiwa yang hadir saat ini. Karena beberapa tahun yang lalu saya memberitakan Injil ketika saya ada di Jogja. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, anak Tuhan, orang Kristen yang tidak memberitakan Injil dan tidak memuridkan, dia adalah seorang pengangguran, saudara. Benar. Karena Tuhan bilang, muridkan, beritakan Injil, muridkan. Kalau kita nggak lakukan amanat agung, berarti di hadapan Tuhan, kita itu pengangguran, saudara. Meskipun engkau punya pekerjaan, meskipun engkau sibuk dengan urusanmu, tetapi engkau tidak memperhatikan amanat agung Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, jangan jadi pengangguran. Ya, bilang sama dirimu sendiri, aku enggak mau jadi pengangguran. Amin saudaraku. Gunakan setiap kesempatan. Ya, dalam setiap acara. Ya di sini ada keluarga dari Ibu Ruth Siti Rohayah, ya ada Pak Wira, juga ada keluarga. Setiap kesempatan, ketika firman disampaikan, saya percaya itu kesempatan untuk orang-orang mendengar berita Injil, saudara. Ya banyak orang kemarin ketika kita lakukan acara pemberangkatan dan pemakaman, orang-orang yang masih di luar Kristus, tetapi saya bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan. Saya beritakan Injil, saya beritakan nama Yesus, dan pegang janji Tuhan. Yang tertabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, kadang orang stres mau nginjil tuh gini loh. Karena mikir, engkau nek barengene piye? Engkau piye? DN sampai percaya, sampai ke gereja dan selanjutnya. Enggak usah pikirin, itu bukan bagian saudara dan saya. Bagian kita cuman menabur benih firman. Amin saudaraku. Ya. Kalau saudara percaya bahwa di kolong langit ini, kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Kalau saudara yakin percaya dengan imanmu ini, engkau pasti memberitakan Injil. Karena Anda tidak mau orang-orang yang lain itu binasa.
Mulailah dengan keluarga terdekat saudara. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh, orang-orang masih jauh dari Tuhan. Mereka tanpa Yesus, mereka binasa saudara. Ini kehendak Tuhan. Kita tidak usah tanya lagi. Untuk kita memenangkan jiwa, memberitakan Injil, dan kita memuridkan. Saudara, cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Saya memberikan beberapa step yang sederhana. Dan saudara renungkan, tangkap ini baik-baik ya. Karena kadang ada orang nanya, Pak, caranya dengar Tuhan, tahu kehendak Tuhan itu gimana? Lah ini saudara. Yang pertama, melalui Alkitab atau firman Tuhan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Alkitab ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, orang yang akrab dengan firman, orang yang membaca Alkitab, orang yang selalu mendengar firman, setiap hari tidak hanya makan makanan jasmani, tapi menerima makanan rohani, saudara. Maka ia akan mendapatkan wisdom, artinya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara, akal budi orang itu akan diterangi oleh Roh Kudus. Ya, hidupnya akan selaras dengan kehendaknya. Seorang istri kalau dia bergaul akrab dengan firman, dia mengerti. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Itu firman Tuhan katakan. Jangan sampai ada istri yang melenceng keluar dari firman, akhirnya keluarganya jadi berantakan. Suami itu harusnya panglima dalam keluarga, pemimpin. Istrinya gak mau kalah, saya pang 6 Pak. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan dia pernah berkata, saya percaya Allah itu masih bisa berbicara kepada kita masa kini. Artinya memberikan impresi ya dalam hati nurani, pengertian atau secara audible berbicara di telinga. Dia katakan, saya percaya Allah masih bisa berbicara kepada kita masa kini. Tetapi saya menerima Alkitab sebagai suara Allah yang lebih jelas. Kan dikatakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Allah telah berbicara, dicatat, dirangkum oleh hamba-hambanya, oleh nabi-nabinya. Dan melewati proses sampai akhirnya jadilah Alkitab yang di tangan kita, saudara. Karena itu saudara, bergaulah akrab dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika saudara dan saya, hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dengar baik-baik. Maka kita akan menjadi pribadi yang mengerti kehendak Allah. Karena apa saudara? Hasrat, keinginan kita itu diterangi oleh firman. Orang yang diterangi oleh firman Tuhan, yang akrab dengan firman Tuhan, dia tidak akan menjadi manusia yang ngeroh atau yang aneh-aneh. Saya itu dekat sama Tuhan. Setiap apa-apa saya tanya Tuhan. Hari ini saya juga tanya Tuhan. Tuhan, kira-kira hari ini makan apa ya? Kira-kira hari ini aku makan apa ya? Aku hari ini makan di restoran mana ya? Makan daging atau makan lotek? Ada enggak yang kayak gitu? Orang Kristen ada enggak yang kayak gitu? Banyak saudara. Bukan rohani tapi ngeroh. Tuhan, aku hari ini pakai baju apa? Baju kuning apa baju warna biru? Tuhan jawab gini, pilih aja sendiri, yang penting kamu pakai baju. Ya toh saudara. Saudara saya kasih contoh ya, bayangkan gini loh. Anak usia 4 tahun, ya, mungkin masih tanya, Mami, pakai baju apa? Ya kamu pilih rok itu tuh yang ada pita merahnya. Wah, 4 tahun. Tapi kalau sudah 34 tahun,
Masih nanya, mami, aku pakai baju apa ya? 4 tahun menggemaskan, saudara. 34 tahun kayak gitu, mengenaskan, saudara. Ngerti, saudara? Ya, belajar, saudaraku. Ada orang yang selalu berkata, aku itu apa-apa tanya Tuhan. Hal kecil-kecil tanya Tuhan. Rohani enggak? Saya jawab enggak. Kenapa? Tuhan itu sudah kasih kepada kita akal budi. Ya, akal budi yang diterangi oleh firman. Ketika kita bergaul dengan firman, diterangi, dikuduskan oleh firman. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ada orang buka rumah makan, undang pendeta berdoa. Undang teman-teman, saudara seiman, datang ditraktir semua. Wah, makannya banyak lagi. Setelah berjalan 2-3 bulan ternyata sepi sekali. Dan kemungkinan bisa tutup. Langsung dia berkata, pendetanya kurang sakti. Padahal udah syukuran, makannya banyak lagi Pak pendetanya. Itu bukan jemaat sini ya. Bukan yang lagi ngomongin Pak Andi makannya banyak. Karena sekarang saya makannya sedikit. Terbukti dari penampilan saya. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya, jangan bilang gitu. Ternyata kenapa sepi? Lah memang masakannya kurang enak saudara. Ngerti saudara? Biarin rohani, biarin saudara orang Kristen, biarin di rumah makanmu dipasang fotonya Yesus. Orang cari makan itu enggak nanya ini Kristen enggak gitu. Orang cari makan itu cari yang nikmat, yang enak, yang pelayanannya bagus. Lah ini bagian akal budi yang diterangi oleh Roh Kudus. Ada akal budi yang kita gunakan, tetapi yang diterangi oleh firman. Aminnya cuma 10%. Diterangi oleh firman 50%. Ya. Kalau enggak baca Alkitab, kurang dengar firman, akal budinya belum diterangi oleh firman, enggak ngerti, enggak mudeng saudara. Ada yang ngeroh banget gitu loh. TV rusak, gambarnya gitu. Dalam nama Yesus. Terang. Padahal antenanya copot. Apa Anda berdoa, ketika aku menumpangkan tangan atas TV yang buras, maka TV itu akan sembuh? Ada ayatnya. Ternyata antenanya copot, cek dulu antenanya. Ya, jangan-jangan ada masalah. Tuhan itu kasih akal budi. Tuhan mau kita rohani, bukan Tuhan mau kita itu ngeroh, saudaraku. Karena Alkitab, firman yang menerangi kehidupan kita. Tuhan bisa bicara dengan kita, menyatakan kehendaknya melalui 2-3 kesempatan yang terbuka. Ya, mau buka usaha mungkin modal saudara terbatas, bisnis apa ya, sudah doa, ternyata tiba-tiba ketemu dengan teman lama dan katakan aku sekarang impor barang ini loh, dan aku sekarang lagi cari distributor di setiap kota-kota. Kalau kamu mau, kamu gak perlu modal besar, aku support barang dan kamu dapat sekian persen, kesempatan yang terbuka. Apakah itu bisa menjadi tanda kalau itu adalah kehendak Tuhan? Kalau pintu yang tertutup, apakah itu juga bisa jadi sinyal kalau itu bukan kehendak Tuhan? Bisa. Ya. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Watchmeni, dia punya satu quote. Good is not always God's will, but God's will is always good. Sesuatu yang baik tidak selalu itu adalah kehendak Tuhan. Sepertinya baik, sepertinya sesuatu yang baik diterima secara pendapat manusia, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Contoh dalam Alkitab, saudara masih ingat cerita bagaimana ketika Paulus akan memberitakan Injil di Asia, ya? Dia ke Galatia, dia ke Bitinia, itu daerah Asia. Tuhan melarang Paulus memberitakan Injil ke Asia. Loh, memberitakan Injil itu kan baik, kok dilarang? Tetapi saudara, Tuhan buka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di Makedonia, yaitu di daerah Eropa. Sampai akhirnya saudara, ya,
Saudara lihat pada ayat yang ke-10 yang saya kasih highlight warna merah. Dilarang, lalu ketika tidur Paulus mendapat penglihatan, ada orang Makedonia manggil-manggil. Dan ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, perhatikan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, lihat nih ya, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Artinya apa saudaraku? Mereka menarik kesimpulan artinya menggunakan akal budi mereka yang diterangi oleh Alkitab, yaitu firman Allah. Yang telah dikuduskan oleh firman Allah. Hasilnya apa? Makedonia berbicara daerah Eropa. Semua orang di sana waktu itu mereka menerima Yesus dan menjadi Kristen. Sak kaisar-kaisarnya jadi Kristen, saudara. Saudara, tetap cross check dengan Alkitab, saudara. Pintu terbuka ini Pak, aku menunggu pekerjaan. Apa? Jadi agen judi bola. Cocok enggak sama Alkitab? Jangan bilang ini kesempatan terbuka. Kemarin Pak Andi poin yang kedua kan pintu terbuka. Pintu terbuka. Cocokkan dengan Alkitab. Boleh enggak? Melanggar enggak? Ya. Jadi jangan sakarepe dewek saudaraku. Ya. Jangan jadi orang yang roh. Tapi jadi orang yang rohani sesuai dengan firman. Yang ketiga, cara Tuhan menyatakan kehendaknya melalui nasihat orang lain. Ini terungkap lewat peristiwa ketika suatu kali Musa itu kewalahan untuk mengkonseling atau melayani orang Israel, saudara. Dan datanglah Yitro. Yitro itu mertua Musa. Jadi saudara, Yitro menasehati Musa. Kamu kalau kayak gini terus kamu kepayahan. Kamu harus buat pemimpin 10 orang. Di atasnya itu buat pemimpin 100 orang. Buat pemimpin 1000 orang. Ya seperti kita praktekkan di gereja kita, ada komsel, ada kul. Ya, nanti orang ini bisa datang kepada para pemimpin ini. Tuhan bisa berbicara lewat pemimpin-pemimpin, lewat gembala saudara, lewat gembala kul saudara. Tuhan bisa memberikan nasihat lewat orang-orang yang dewasa rohani, yang bisa mengarahkan. Musa mendengar nasihat dari mertuanya. Berarti saudara, Tuhan bisa pakai mertua saudara untuk memberikan nasihat kepada saudara. Hidup mertua saudara. Yang terakhir, saya ngebut ya saudaraku. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat damai sejahtera di dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, ternyata kata memerintah dalam bahasa Yunaninya itu artinya itu menjadi wasit. Wasit itu gini loh saudara, kalau dalam pertandingan ya, wasit itu yang menentukan masuk, keluar, in, out. Jadi yang menentukan. Jadi salah satu indikator apakah itu kehendak Tuhan atau tidak itu adalah melalui damai sejahtera. Tetap berpatokan kepada Alkitab. Ya. Saudara uji lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kalau saudara masih bimbang. Dalam masa seperti ini mungkin ada saudara yang memulai usaha, memulai satu langkah pekerjaan dan sebagainya. Uji lagi. Apakah yang saudara lakukan itu dilarang oleh Alkitab? Kayak tadi toh judi bola kayak gitu kan. Ya, atau ini pintu terbuka Pak. Apa? Aku jadi ini Pak. Jadi distributor minuman keras. Wah, misalnya kayak gitu. Itu bukan pintu terbuka yang dari Tuhan itu saudara. Bikin orang mabok saudaraku ya. Bikin orang akhirnya jadi terikat dan sebagainya. Lalu cek lagi apakah memuliakan Tuhan. Jadi jangan ada yang tanya lagi masalah rokok. Rokok itu kan gak dilarang oleh Alkitab. Mana ayatnya? Ya memang tulisan dilarang merokok adanya di pom bensin saudara. Ya, tetapi Alkitab jelas bilang tubuhmu bait Roh Kudus. Barang siapa binasakan bait Roh Kudus, Allah akan membinasakan engkau. Jika seorang tahu apa yang baik yang harus ia lakukan tapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Tanya sama dokter yang rokok sekalipun, apakah merokok baik bagi kesehatan?
dia tetap menjawab tidak baik bagi kesehatan. Ya. Jadi jangan kita berdebat dengan firman, saudara. Pertanyaan kedua, memuliakan Tuhan enggak? Membuat kita bertumbuh enggak secara kerohanian? Ini masih cerita tentang jodoh ya. Wah, hari ini kok Pak Andi banyak bicara tentang jodoh ya. Misalnya ada 3 orang pemuda datang kepadamu. Yang 2 orang seiman, yang 1 tidak seiman. Jelas, yang 1 masuk kotak. Ngerti saudara? Yang 2 pikirkan baik-baik. Gimana dua-duanya kerohanian? Ya dua-duanya Kristen sih. Tetapi sungguh-sungguh enggak membuat rohanimu bertumbuh enggak? Yang satunya ini ya jarang ke gereja. Oh, tidak ada harapan saudara. Jangan lanjutkan itu. Daripada babak belur saudara. Ya. Saya kemarin mendengar satu quotes. Ya. Lebih baik ditertawakan meskipun belum menikah daripada setelah menikah tidak bisa tertawa. Itu quotes yang ampuh sekali saudaraku ya. Benar. Dalam bimbingan menikah saya selalu bilang gini. Anda itu nikah supaya bahagia. Ya toh? Jangan berpikir gini loh. Aku nikah nanti langsung otomatis bahagia. Oh nehi merekete saudara. Kalau mau bahagia kuncinya gini. Lihat ya. Calon suami atau pria secara pribadi harus bahagia dulu. Di dalam Tuhan. Wanitanya juga harus jadi orang yang bahagia dulu. Orang yang bahagia dengan orang yang bahagia menikah, mereka berbahagia. Tidak bisa otomatis nanti kalau aku sudah menikah, aku pasti bahagia. Tergantung. Kalau engkau salah pilih saudara. Bukan tulang rusuk tapi tulang rusak. Ya nggak bahagia saudara. Ya garis bawahi ini saudara. Yang satu nggak sungguh-sungguh si om. Yang satu nggak sungguh-sungguh si pak. Yang satu nggak sungguh-sungguh si ibu. Ya udah jangan, itu nggak membuat rohanimu bertumbuh. Pilih yang sungguh-sungguh, pilih yang seiman, pilih yang seimbang. Tapi kok nggak sesuai dengan kriteria saya. Lah kriteriamu apa kriteria Tuhan? Nah ini ya saudara. Keinginan Tuhan yang terbaik, tapi kalau kita ngeyel, bisa enggak? Bisa. Kehendak Tuhan yang sempurna? Bukan. Resiko tanggung sendiri. Tuhan rindu kita menjadi umat Tuhan yang bertumbuh. Saudara, satu kesimpulan yang terakhir. Saudara ngerti kehendak Tuhan, melangkah dengan iman, katakan amin. Karena mujizat itu akan terjadi ketika saudara itu melangkah dalam kehendak Tuhan. Selamat melangkah, selamat hidup dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu orang pun yang keluar dari kehendak Tuhan. Belajar, renungkan kembali firman ini, renungkan juga dalam setiap kul-kul yang ada. Ya, aplikasikan itu dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua. Maka kita akan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Mari kita berdoa. Setiap langkahku ada di matamu. Bangkit berdiri saudara. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan. Setiap langkah di mata-Mu. Ralabasyikiri labamu. Tangan kita lebih sungguh lagi katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu.
sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata benar Tuhan. Kau dengar isi hati umat-Mu Tuhan. Kau dengar isi hati umat-Mu Tuhan. Shikaralaba shantakaralaba laba 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 laba. Sendiri percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Musik dengan lembut, nyanyikan lagu ini. Saudara, saya minta beberapa menit. Mari saudara buka hatimu saat ini. Hati yang keras dilembutkan di dalam nama Yesus. Buka hatimu saudara. Terima firman dalam hatimu dengan lemah lembut. Mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan engkau diselamatkan. Karena itu jadilah jemaat yang sungguh-sungguh. Yang berkomitmen, yang setia. Jangan jadi jemaat yang butuh gak butuh. Dengan ibadah, dengan gereja, tetap ada komunikasi, terhisap dalam setiap kul demi kul yang ada. Saudara, kehendak Tuhan untuk engkau hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Kehendak Tuhan, saudaraku, untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Mari saudaraku, komitmen mulai saat ini, Tuhan aku mau hidup kudus. Kehendak Tuhan untuk kita memiliki karakter Kristus. Terus diubahkan. Hargai setiap proses yang Tuhan kerjakan. Itu bukan alat setan. Tetapi itu alat Tuhan. Untuk memurnikan saudara dan saya. Untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi saudara. Dan yang keempat, kehendak Tuhan adalah untuk saudara memenangkan jiwa dan memuridkan. Saudaraku, uji. Tuhan bicara lewat Alkitab atau firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat keadaan atau kesempatan yang terbuka. Tuhan berbicara melalui nasihat orang yang dewasa rohani, pemimpin-pemimpinmu. Saudara, Tuhan berbicara lewat setiap situasi yang terbuka. Tuhan berbicara saudara dengan damai di hati kita. Mari saat ini buka hati dan masing-masing katakan, Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Aku siap untuk mendengar dan aku siap untuk melakukannya. Bapa, hamba berdoa. Mari semua membuka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini Kau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup mereka. Firman Tuhan menjadi rema dalam hidup mereka. Dan mulai hari ini mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak menuruti keinginan sendiri. Segala sesuatu yang selama ini tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Ketika kami membuka hati bagi Alkitab, yaitu firman-Mu Tuhan. Bergaul dengan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang rohani Tuhan. Bukan orang-orang yang geroh. Tapi kami mau berjalan mengikuti kehendak-Mu. Jaga lindungi umat-Mu Tuhan. Dari segala yang jahat. Hamba-Mu tidak biarkan si jahat mengacau balaukan. Mengobok-obok kehidupan jemaat Tuhan. Segala pekerjaan si jahat yang mencoba mengecoh, mengacaukan, mengalihkan perhatian jemaat Tuhan. Dengan kuasa Allah kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan tidak berkuasa lagi. Umat Tuhan dikuduskan oleh firman, diurapi oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saudara, sebentar kita masuk perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum mengambil perjamuan kudus, mari silakan mengambil terlebih dahulu roti dan anggur. Petugas tolong melihat siapa yang belum. Siapkan roti dan anggur. Haleluya. Mari siapkan diri kita saudara. Perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada saudara yang sudah percaya, namun belum dibaptis, Anda tetap boleh ikut perjamuan kudus. Dan Anda berikan dirimu dibaptis pada baptisan berikutnya. Saudara, Alkitab katakan,
engkau menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan, mendatangkan berkat atas kehidupanmu. Tapi ketika engkau menerima perjamuan kudus dengan cara yang salah, masih ada dosa yang belum dibereskan, masih ada ganjelan, akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan saudara. Karena itu jemaat Tuhan, periksa hati kita, bereskan hati kita, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Akui segala dosa, termasuk hari ini ketika firman menegur kehidupan saudara. Dengan lemah lembut katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau mengikuti kehendak-Mu. Mari saudara, datang kepada Dia. Bapa, Engkau melihat hati kami umat-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus, katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Berikan pujian. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi. Mari angkat tangan kita bersama. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Umat Tuhan yang diberkati, sorakan haleluya. Terima kasih. Pagi ini hamba-Mu juga berdoa bagi umat-Mu. Buka kedua tangan saudara, datang mempersembahkan persembahan mereka. Mereka membawa korban ucapan syukur. Bahkan umat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Menjauhkan dari jemaat-Mu Tuhan segala belalang pencuri berkat dan belalang pelahap. Di dalam nama Yesus, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati setiap langkah-Mu oleh Tuhan. Ketika Engkau melangkah dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, siapkan hati saudara. Angkat tinggi kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Shikaralaba shantakaraba. Umat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus
menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.